Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ejra Duyanti Silalahi. Saya dari kelas 11 Akal 2. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang pencatatan transaksi untuk satuan kerja. A. Transaksi akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. 1. Transaksi akuntansi aset satuan kerja. Akuntansi aset satuan kerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengadilan akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat aset bagian satuan kerja. Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. A. Pihak yang berkaitan dengan akuntansi aset. Ada pihak dokumen yang berkaitan dalam akuntansi aset khususnya pada akuntansi aset satuan kerja yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau yang dapat disebut dengan PPK SKPD. Fungsi akuntansi SKPD dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut. Melakukan pencatatan transaksi aset berdasarkan prinsip bukti-bukti, transaksi yang sah dan sudah divalidasi kebenarannya ke buku jurnal atau neraca. 2. Bendahara pengeluaran SKPD. Tugas bendahara pengeluaran SKPD adalah menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran atas pengadaan aset. 3. Pengurus barang. Tugas pengurus barang adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen pengelolaan aset. 4. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Tugasnya adalah mengesankan dokumen SPJ. B. Dokumen yang dibutuhkan dalam akuntansi aset. Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem akuntansi aset SKPD terdiri dari hal-hal berikut. 1. Berita acara serah terima barang atau pekerjaan atau bisa disebut BAST. 2. Faktur dan kwitansi pembayaran. 3. Surat perintah pencairan dana SP2D LS. 4. Surat keputusan pengelolaan barang tentang penghapusan aset. 5. Berita acara penyerahan barang. 6. Bukti memorial atau dokumen lainnya yang dipermasalahkan. C. Jurnal untuk akuntansi aset. Berikut merupakan jurnal standar untuk akuntansi aset. 1. Penambahan aset tetap. PPK SKPD mengakui penambahan aset dengan membuat jurnal sebagai berikut. Aset tetap di debit, utang belanja modal di kredit. Selanjutnya, dilaksanakan proses pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D LS yang diterima dari kuasa bendahara umum, daerah PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut. Utang belanja modal di debit, RK PPKD di kredit, belanja modal di debit, perubahan sal di kredit. Berdasarkan pengesahan SPJ pengeluaran atas belanja modal, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut. Aset tetap di debit, kas di bendahara pengeluaran di kredit. 2. Penyusutan aset. Penyusutan merupakan penurunan nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik dalam bentuk penurunan kualitas, kuantitas, dan kapasitas. Beban penyusutan diakui pada akhir periode pelaporannya. Berdasarkan bukti memorial penyusutan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut. Beban penyusutan di debit,
akumulasi penyusutan di kredit, beban amortisasi di debit, akumulasi aset tak berwujud di kredit. Berdasarkan jurnal tersebut, dapat dijelaskan bahwa akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap atau tidak terwujud yang telah menjadi beban setiap tahun. 2. Transaksi akuntansi aset desa. Dalam akuntansi aset desa, pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun utang dilakukan pada setiap akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Aset desa. A. Aset lancar. Di aset lancar terdapat kas desa, yaitu rekening kas desa, uang kas di bendahara desa. 2. Investasi jangka pendek, yaitu deposito. 3. Piutang, yaitu piutang sewa tanah, piutang sewa gedung. 4. Persediaan, yaitu kertas segel dan materia. B. Aset tidak lancar. 1. Investasi permanen, yaitu penyertaan modal pemerintah. 2. Aset tetap, yaitu tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. 3. Dana cadangan. 4. Aset tidak lancar lainnya. Standar jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal ikutan. Dalam hal ini, proses pencatatannya dilakukan bersamaan jurnal yang berkaitan dengan rekening realisasi anggaran. Sebagai contoh, pemerintah desa maju makmur menambah aset tanah dengan membelinya secara kredit. Maka bentuk pencatatan akuntansinya sebagai berikut. Aset Pemdes di debit, utang belanja modal di kredit. Selanjutnya dilaksanakan proses pembayaran perolehan aset tetap terhadap dengan pencatatan sebagai berikut. Utang belanja modal di debit, LR atau K desa di kredit, belanja modal di debit, perubahan saldo di kredit. Apabila dilakukan pembelian secara tunai, maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Aset Pemdes di debit, kas dana di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.